program hamil justru malah membuat wanitanya ya, si ibunya ya, itu malah jadi stres bawaan ini harus berhasil gitu kan, karena mungkin tekanan juga dari dan mungkin tekanan juga dari keluarga biasanya paling sering gitu kan, kapan nih isi, ketemu arisan udah isi belum, ditelepon sama mertua gimana, udah tes belum. Itu malah jadi stres, bukannya jadi malah nanti prosesnya. Selain itu juga mulai menerapkan juga pola hidup yang sehat, makannya lebih diperbaiki ya, yang lebih bernutrisi, kontrol berat badan ya. Jadi berat badan juga harus dijaga. Jangan nanti mentang-mentang nih, udah jadi ini, udah merit ini gitu kan. Kadang-kadang suka begini tuh, ya. Dulu sih pas belum merit, badan dijaga banget ya kan. Tapi begitu udah laku ini, badan biarin aja, nggak perlu dijaga lagi. Nah, hati-hati karena itu malah nanti bisa mempengaruhi potensi kehamilannya ya. Dan juga makan makanan yang sehat dan bernutrisi serta jaga kualitas dan kuantitas baik dari sperma maupun sel telurnya. Slide. Nah, gimana nih cara meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sel sperma dan sel telur? Pertama, yang pasti hindari yang jelek-jelek, yaitu apa? Konsumsi alkohol dan juga merokok. Ya, ini dihindari dulu. Apalagi kalau memang niat banget nih mau program, ya, hindari dulu alkohol, hindari dulu rokok. Terus habis itu jaga berat badan tadi ya, berat badan dijaga normal, ya, jangan sampai jadi overweight, ya. Terus mulai nih yang biasanya males olahraga, ayo olahraga yang rutin. Nggak harus olahraga yang berat, yang penting rutin aja. Teratur, supaya itu bisa membantu juga untuk menjaga berat badan juga normal. Ya. Dan juga gizinya diperbaiki, cukupi kebutuhan nutrisi akan antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Flavanol Original dan Sweet, serta Flavanol with Arginine dan juga Flavanol Men. Slide. Nah, produk-produk ini ada kandungannya yang utama adalah kokoa. Pasti udah tahu ya, coklat itu kehebatan coklat, flavanol itu seperti apa, fungsinya untuk pembuluh darah kita seperti apa, tapi itu pun nggak hanya itu aja. Ya, coklat itu terkenal banget untuk antidepresan alami. Makanya kenapa kalau umpamanya kita nih, suntuk atau makan nggak, kepalanya itu nggak mumet gitu ya, lebih enteng, lebih moodnya tuh lebih lebih bagus gitu, nggak sedih banget gitu ya. Karena memang dalam coklat itu ada kandungan senyawa triptofan yang mampu merangsang otak untuk melakukan hormon-hormon happy seperti hormon dan juga hormon untuk mengontrol esensial ya, dibutuhkan tubuh kita untuk metabolisme protein. Cuman kalau seandainya tubuh kita lagi butuh nih L-arginine, kita nggak bisa produksi sendiri tubuh kita, jadi harus dapat asupannya dari luar. Nah, itu bisa dari daging-dagingan ya, daging merah, daging putih, daging ayam, daging ikan ya, atau bisa juga dari produk olahan susu ataupun dari kacang-kacang. Nah, L-arginine ini juga tidak, tapi dia juga bahkan unik bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana nanti dia perannya kalau dia berubah menjadi nitric oxide, itu bisa membuat kita punya pembuluh darah itu menjadi lebih elastis. Nah, pembuluh darah kita yang lebih elastis itu akan membuat aliran darah kita jadi lebih lancar, sirkulasi darah kita jadi lebih bagus, di mana ini akan sangat baik sekali efeknya untuk stamina dan juga kesuburan para pria. Slide. Lalu ada juga kandungan ginsengnya. Nah, kalau ginseng sih mungkin juga udah familiar ya, apalagi kalau di Indonesia. Indonesia kan lumayan sering menggunakan ginseng sebagai jamu-jamuan, herbal-herbalan gitu ya, untuk vitalitas. Nah, karena memang di dalam ginseng ini, itu ada kandungan senyawa sterol yang punya kontribusi terutama pada hormon sistem reproduksi pria, yaitu bisa meningkatkan testosteronnya, sehingga ini akan mempengaruhi sekali kepada seksualitas para pria, termasuk pada gairah libidonya. Selain ginseng juga ada yang tradisi juga, yaitu guarana, tapi kali ini tradisinya dari Brazil ya.
Nah, dia itu merupakan tanaman rambat dari keluarga maple yang biasanya tuh kalau di sana itu dipercaya itu mampu memicu gairah seks pada pria juga. Slide. Nah, untuk flavanol sendiri, teman-teman juga pada tahu kan kalau ekstraksinya ini berbeda dibandingkan coklat-coklat pada umumnya. Karena produsen kita, yaitu Barry Callebaut, itu menggunakan metode khusus yang bahkan sudah dipatenkan, di mana metode yang mereka gunakan ini itu sudah terbukti dapat mempertahankan 80% kadar flavanol yang alami di kakao. Dimana kalau umpamanya biasanya nih pada proses pembuatan coklat yang konvensional, itu sudah banyak yang berkurang, sehingga sisanya tuh hanya sekitar 40% aja. Nah, dengan metode yang digunakan Barry Callebaut, itu dia bisa sampai 80%. Dan ini di dunia hanya Barry Callebaut saja yang bisa menggunakan metode ini. Ya, slide. Lalu juga sudah ada beberapa studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan juga studi klinisnya, di mana ini yang berhubungan nih untuk topik kita hari ini, ya itu adalah untuk prostat. Nah, ini kan biasa pada pria nih kan. Nah, pada pria itu kan biasa memang umum akan mengalami yang namanya pembesaran prostat seperti halnya pada wanita mengalami menopause gitu ya. Nah, jadi pembesaran prostat ini sebenarnya terus juga saluran kencing, nah itu akan terganggu sehingga akhirnya bisa mengganggu kualitas hidup, terutama dalam hal urinasi ya, termasuk juga dalam hal nanti seksualitasnya juga bisa terganggu karena ini. Nah, jadi itu bisa dibantu juga dari hasil studi klinis ini, ternyata ekstraksi kokoa bisa sebagai terapi dalam masalah prostat supaya pembesarannya tidak terlalu cepat dan juga bahkan bisa membantu untuk menekan juga atau menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Lalu ada juga studi klinisnya juga nih yang bisa mendukung juga nih untuk program kehamilan, yaitu untuk menjaga berat badan yang lebih ideal. Di mana dari studi klinis yang sudah dipatenkan ini juga dibuktikan bahwa ekstraksi kokoa ternyata bisa membantu untuk menurunkan berat badan kita dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak. Jadi nih lemak di dalam tubuh kita itu lebih dibakar, gitu ya. Dibakar menjadi energi, tidak hanya dipendam-pendam, akhirnya kita kelebihan berat badan deh. Tapi tetap ya teman-teman ya, harus dijaga makannya. Asupannya tetap harus dijaga, karena percuma dong nanti kalau sudah dibakar, diisi ulang lagi. Ya nggak terjaga juga berat badannya ya. Slide. Lalu kita sudah ada scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini adalah otoritas keamanan pangan Eropa, seperti BPOM-nya Eropa gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita, yaitu cocoa flavanol, itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan memberi kontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, selain itu juga ada seorang American nutritionist yaitu Ami Shapiro, itu dia sudah menyimpulkan bahwa manfaat kokoa itu selain terbukti dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol, dia juga bisa mencegah juga stres itu sendiri untuk timbul dengan merangsang produksi dari hormon kebalikannya, yaitu hormon serotonin dan juga dopamin. Sehingga kita punya suasana hati itu jadi lebih baik. Dimana kalau pikiran kita itu bebas stres, terus kita lebih happy, ini sangat bisa sekali untuk mendukung keberhasilan dari proses fertilisasi atau pembuahan ya. Selain itu juga antioksidan yang tinggi pada kokoa itu bisa meningkatkan suasana hati, di mana ini terutama bagi wanita itu bisa mendorong aliran darah ke rahim dan ovarium jadi lebih sehat dan hormon lebih seimbang, sehingga haidnya itu teratur dan masa suburnya itu bisa lebih dibaca, hingga tuh peluang untuk terjadinya proses pembuahan itu bisa lebih berhasil. Slide. Lalu juga ada kandungan vitamin dan mineral juga yang lengkap pada kokoa, di mana ini bisa membantu juga untuk menjaga keseimbangan dari hormon kita. Di mana kandungan mineralnya itu biasanya penting banget ya untuk menjaga kualitas dari baik dari jumlah sel telur maupun sperma,
proses ovulasinya, bahkan kondisi di lapisan endometrium atau kandung rahim, dan juga bisa mendukung juga tulang yang kuat. Kebiasaannya karena nih pada ibu-ibu hamil, itu justru penyerapan kalsium itu akan meningkat ya, penggunaan kalsium itu akan meningkat karena untuk mendukung perkembangan janinnya. Sehingga akibatnya si ibunya kalau nggak dikontrol nih ya kadar kalsium di dalam tulangnya, itu malah bisa mengalami osteoporosis. Nah, selain itu juga ada kandungan magnesium pada kokoa, yang ini merupakan dia salah satu mineral yang penting banget untuk program hamil. Gimana? Kenapa? Karena ini bisa sangat membantu sekali meringankan gejala-gejala yang biasanya dialami oleh si ibu, seperti kelelahan, depresi, di mana ini tuh bisa banget nanti mengganggu kesuburan. Ya, slide. Nah, untuk flavonoidnya sendiri, mungkin juga teman-teman beberapa dari sudah merasakan ya, flavonoid ini dia bermanfaat untuk membantu meningkatkan suasana hati, lalu juga membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah, sehingga bisa membantu mencegah resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Dan juga bisa membantu dalam memperbaiki fungsi-fungsi organ dari reproduksi pria, di mana ini bisa nanti berkontribusi dalam memberikan performance yang lebih baik, dan juga membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon. Termasuk tadi ya, bisa membantu menghindari dari mutasi gen, sehingga bisa mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Serta juga bisa membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Nah, untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol original atau sweet, itu bisa cukup 3-5 gram sehari, itu sebenarnya sudah bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi boleh juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan atau masalah dari kesehatan teman-teman sendiri, ya, boleh disesuaikan dosisnya. Atau bisa mengkonsumsi juga flavanol DTM with L-arginine, itu bisa mengkonsumsi 1 saset per hari untuk maintenance, atau 2 saset per hari untuk booster. Slide. Nah, kalau untuk flavonoidnya itu konsumsinya cukup konsumsi 2 hari 1 kali, ya, bukan 2 kali sehari ya, tapi 2 hari 1 kali. Jadi selang-seling, itu paling rapat ya. Nanti atau boleh juga disesuaikan dengan nanti kondisi tubuh teman-teman juga, karena ada beberapa juga yang lebih cocok untuk mengkonsumsinya 2 kali seminggu. Oke, thank you.